Baik, kembali lagi bersama saya reporter Elizabeth Retenjerinda Girsang. Jadi saat ini saya akan menyampaikan bagaimana demokrasi Pancasila yang terjadi di Indonesia saat-saat ini. Terutama dari Pancasila itu sendiri terdapat 5 sila yang sering kali kita dengar dan sering kali kita acukan sebagai pedoman kita hidup dan menjalani sebagai warga negara Indonesia. Namun seperti apa sih memang demokrasi di Indonesia itu sendiri? Kalau kita mengacu pada implementasi dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kita sangat sering kali berkutat dalam hal ini dalam kehidupan kita yang sehari-hari, yang mana kita harus mengedepankan apa itu toleransi beragama. Dan ketuhanan yang Maha Esa ini sendiri di Indonesia, demokrasinya itu sudah berlandaskan dari hukum dan juga pasal-pasal yang sudah ada. Contohnya pasal 20 UUD 1945 dan juga UU nomor 7 tahun 2017 yang menekankan bahwa kita semua dapat memeluk agama kita masing-masing dan kita semua memiliki hak yang sama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Namun faktanya masih terdapat kurang lebih 32 kasus intoleransi beragama setiap tahunnya. Contoh, masih seringkali terjadinya pelarangan ibadah yang diikuti oleh perusakan dan juga penolakan pembangunan rumah ibadah. Dan mayoritas ini terjadi karena sengketa izin tempat beribadah. Masyarakat menganggap bahwa di daerah yang mayoritas agama A ini menolak untuk agama-agama yang lain, begitu juga sebaliknya seperti itu. Dan juga seringkali demokrasi terutama saat menjelang pemilu, agama ini digunakan sebagai alat kampanye, di mana ini bukanlah hal yang baik dan sangat tidak mengimplementasikan demokrasi Pancasila yang seringkali sedari kecil kita ditekankan saat masa sekolah gitu. Isu keagamaan ini mewarnai kontestasi elektoral terbesar bangsa, terutama saat pemilu. Hal ini menggeser fokus pemilihan dari visi misi dan rekam jejak ke identitas keagamaan semata. Selain itu, buzzer dan juga media sosial juga mulai memperbesar polarisasi berbasis agama dibandingkan diskusi kebijakan politik. Sejauh ini kalau kami lihat dari sila pertama, hal ini merupakan salah satu fokus besar yang dapat kita telaah bersama-sama. Dan selanjutnya kami akan juga mendengar dari reporter kita, rekan kita di sisi lain yang akan menjelaskan terkait seperti apa demokrasi Pancasila yang naas ada di Indonesia ini menurut sila-sila yang lainnya. Terima kasih rekan di studio. Pemirsa, berbicara mengenai demokrasi Pancasila tidak akan lengkap jika kita tidak menyoroti aspek moral kemanusiaan. Saat ini saya melaporkan langsung bagaimana sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, memayungi hak politik kita. Oke, sesuai dengan amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang NRI 1945, substansi demokrasi kita menuntut adanya perlindungan HAM dalam berpolitik tanpa memandang suku, agama, maupun gender. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengawasi prosesnya agar terhindar dari kekerasan fisik maupun verbal, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi kelompok minoritas agar aspirasi mereka tetap terdengar tanpa rasa takut. Kembali ke studio. Di tengah dinamika politik modern, implementasi demokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia. Sebuah esensi kebersamaan yang menjadi jangkar agar perbedaan pendapat tidak berujung pada perpecahan.
Pemirsa, berbicara tentang demokrasi masa kini, tantangan terbesar kita adalah bagaimana merawat keberagaman di ruang publik. Sesuai dengan prinsip pengakuan dan perlindungan keberagaman berbasis Bhinneka Tunggal Ika, negara secara tegas memandang suku, agama, ras, antar golongan atau SARA bukanlah sebagai pemecah belah. Sebaliknya, dalam panggung demokrasi, kebersamaan ini adalah kekayaan bangsa yang sudah seharusnya kita lestarikan. Komitmen ini diperkuat secara konstitusional melalui hubungan dengan UUD NRI 1945, khususnya pada pasal 18B ayat 2. Konstitusi kita menjamin bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang inklusif, yakni demokrasi yang menghidupkan kearifan lokal selama selaras dengan perkembangan masyarakat dan juga prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya itu, implementasi dari sila ketiga Pancasila dalam demokrasi saat ini juga diwujudkan melalui upaya bela negara dan pertahanan nasional. Di era digital, bela negara bukanlah lagi sekedar angkat senjata, melainkan bagaimana setiap warga dapat mengambil peran dan juga kewajiban yang sama dalam menjaga kedaulatan bangsa. Menangkal hoax, kemudian menolak polarisasi, dan juga menjaga iklim politik agar tetap kondusif adalah bentuk pertahanan nasional kita dalam menghadapi ancaman baik dari luar ataupun dari dalam negeri. Pada akhirnya, demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mempersatukan, bukan memecah belah. Merawat persatuan di atas panggung demokrasi adalah tugas kita bersama sebagai satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Saya Aisyah Zarka Azura, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Baik, pemirsa, bertemu lagi dengan saya, reporter Reno. Kali ini saya akan melaporkan kondisi dari implementasi sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan pada proses demokrasi di Indonesia. Secara superficial, pengimplementasian sila keempat ini dapat dikatakan berada pada fase transisi yang sangat tidak stabil, di mana secara superficial kita dapat melihat keberhasilan dari pengamalan sila keempat ini melalui berhasil atau berjalannya pemilu secara rutin serta berjalannya rapat-rapat dari perwakilan rakyat yang secara administratif dapat dikatakan baik. Namun pada praktik prosedural kita dapat melihat dualisme yang kontras, yaitu yang bisa saya sebutkan dalam proses pengadaan lahan Bandara IAI Kulon Progo. Kita dapat melihat keberhasilan pemerintah pada pengamalan sila keempat ini, di mana pemerintah dapat mengadakan ganti rugi yang bisa dikatakan menguntungkan bagi masyarakat terdampak, serta pemerintah dapat memberikan relokasi bagi masyarakat yang sepakat yang bisa dikatakan cukup layak ataupun sangat layak. Namun, kita juga dapat melihat kegagalan dari pemerintah secara jelas pada proses pengesahan RUU Pilkada tahun 2024. Dalam proses pengesahan yang singkat ini, pemerintah dapat dikatakan tidak memperhatikan aspek hikmat kebijaksanaan pada pengambilan musyawarah mufakat, sehingga keputusan yang diambil dapat dilihat ataupun dapat dikatakan menguntungkan bagi komunitas ataupun golongan tertentu seperti para elit politik dan juga oligarki. Oleh karena itu, sebagai rakyat Indonesia, kita tidak boleh serta-merta membiarkan para pejalan legislatif dan perwakilan rakyat berjalan secara administratif begitu saja. Sebagai rakyat Indonesia yang baik dan benar,
kita juga harus mengawasi dan juga mengkritik segala proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga pengambilan keputusan tersebut dapat mengorientasikan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama pengambilan keputusan tersebut, sebagaimana mestinya tidak lagi menguntungkan bagi sekelompok elit dari partai maupun oligarki. Mungkin sekian yang dapat saya laporkan. Saya reporter Reno, saya izin undur diri. Baik pemirsa, kita beralih ke dimensi krusial lainnya dalam demokrasi Pancasila. Tadi kita sudah membahas tentang sila kedua yang berbunyikan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam sila kelima juga disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi keadilan. Namun keadilan yang kita bahas di sini merupakan dimensi yang berbeda. Keadilan yang dibahas di sila kedua itu merupakan keadilan dalam status sosial, dalam hak suara di TPS. Namun di sila kelima ini menyangkut tentang kesosial dan ekonomi, yaitu menyangkut tentang isi piring dan kesejahteraan rakyat, atau yang kita kenal sebagai demokrasi ekonomi. Oke, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang NRI 1945, praktik nyata demokrasi ini diwujudkan melalui kebijakan afirmatif pemerintah. Uang negara, contohnya APBN maupun APBD, harus dialokasikan secara adil untuk memangkas kesenjangan dari sosial. Contoh konkretnya, yang pertama, pemerataan pembangunan di daerah 3T. Akses pendidikan setara lewat bantuan sosial hingga memastikan hak suara masyarakat di pelosok daerah memiliki kekuatan yang sama dengan masyarakat urban untuk menuntut pelayanan publik yang layak. Demokrasi Pancasila sejatinya adalah alat untuk kemakmuran bersama, bukan segelintir golongan. Saya kembali ke studio. Maka dari itu kami melaporkan bahwa demokrasi di Indonesia sebenarnya sudah memiliki fondasi hukum dan kelembagaan yang cukup baik. Namun, implementasinya masing-masing bergantung kepada konsistensi negara dalam menegakkan hukum itu sendiri, serta kedewasaan masyarakat, terutama masyarakat sipil dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama, persatuan bangsa, dan juga keadilan sosial bagi semua golongan dalam menjalankan demokrasi menurut Pancasila ini sendiri. Sekian pemaparan dari kami, reporter SK8 Breaking News melaporkan. Terima kasih.